Oke, soal yang pertama yaitu energi total sebuah partikel dengan massa diam M0 adalah akar 10 kali energi diamnya. Maka momentum partikel tersebut adalah, oke, jadi di sini tentang bab fisika modern. Oke, kita ketahui sendiri bahwa terdapat rumus hubungan antara energi dan momentum relativistik, yaitu E kuadrat sama dengan E0 kuadrat plus P dikali C dikuadratkan. Oke. E kuadrat di sini diketahui bahwa sebuah partikel dengan massa diam M0 adalah akar 10 energi diamnya. Berarti akar 10 E0. Kita kuadratkan. E0 kuadrat plus P dikali C. Oke. Di sini kita kuadratkan jadi 10 E0 kuadrat sama dengan E0 kuadrat plus P kuadrat dikali C kuadrat. Oke. Terus kita pindah ruas, 10 E0 kuadrat min E0 kuadrat sama dengan P kuadrat kali C kuadrat. Kemudian ini menjadi 9 E0 kuadrat sama dengan P kuadrat dikali C kuadrat. Oke. Kita ketahui sendiri bahwa rumus E0 itu sama dengan M0 kali C kuadrat. Oke. Kita tulis kuadrat di sini. Kemudian P kuadrat kali C kuadrat. Oke. Kemudian P kuadrat sama dengan 9. M0 kuadrat dikali C pangkat 4 per C kuadrat. Oke. Jadi P kuadrat di sini 9 kali M0 kuadrat kali C kuadrat per C pangkat 4 ya ini ya. C kuadrat. Oke, kita coret. Jadi 9 M0 kuadrat kali C kuadrat. Oke. Jadi kalau misalnya P berarti akar 9 M0 kuadrat kali C kuadrat. Oke. Berarti akar 9 3 M0 kali C. Jawaban yang benar adalah C. Oke. Kita lanjut ke soal yang kedua. Balok 2 kg di dinding vertikal saat ditekan dengan gaya mendatar, maka koefisien gesekan antara balok dan dinding adalah, oke, kita buat gambarnya seperti ini. Ini dinding, ini balok. Oke. Balok 2 kg diam di dinding vertikal. Oke, kemudian gaya mendatar sebesar F 25 Newton. Berarti F sama dengan 25 Newton. Oke. Koefisien kemudian gesekan antara balok dan dinding adalah, oke. Jadi di sini ada yang terdapat gaya normal N. Kemudian di sini ada W. Kemudian di sini ada yang namanya F. F kecil. Gaya gesek. Oke. Oke, untuk Fx berarti Fx sama dengan 0. Berarti F dikurangi N sama dengan 0. Berarti F sama dengan N. Berarti sama dengan 25 Newton. Kemudian untuk Fy itu juga sama dengan 0. Berarti di sini F min W, F kecil ya ini ya, sama dengan 0. Berarti F itu sama dengan W. Di mana F ini kan mu ini adalah koefisien gesekan, kali N sama dengan W. W di sini M dikali gravitasi. M berarti 2 kg kali 10 meter per second kuadrat. Berarti mu K dikali 25. Oke, 20 Newton sama 25 mu K. Berarti mu K sama dengan 20 per 25 diperoleh koefisien gesekan 0,8. Jawabannya adalah B. Oke. Yang ketiga, sebuah benda jatuh bebas dari tempat yang tingginya 40 meter. Oke, jadi kita gambar seperti ini. Oke.
ketinggian 40 meter. Energi potensial awalnya yaitu 1000 Joule, berarti EP sama dengan 1000 Joule. Oke. Jatuh bebas, catatan jatuh bebas. Berarti jatuh bebas berarti V 0-nya sama dengan 0. Oke. Mas, kita cari nih pernyataan antara 1, 2, 3, dan 4. Benar tidaknya. Oke. Yang pertama yaitu massa benda. Oke, kita cari dengan rumus energi potensial M dikali G dikali H. 1000 Joule sama dengan massanya, ketahui G-nya 10, H-nya 40. Oke. M dikali 400 sama 1000. Berarti M itu sama dengan 2,5 kg. Oke. Kemudian nih, mencari benda sampai di tanah dan tepat ketika sampai ke tanah. Oke. Nomor 2 yaitu kita cari nih kecepatan di akhir VT-nya berapa? Oke. Kita ketahui sendiri bahwa dalam energi mekanik sama dengan EM2. Berarti energi potensial 1 plus energi kinetik 1. Energi potensial 2 plus energi kinetik 2. Oke. Ini maksudnya sudah berada di tanah. Oke. EP1, oke, sudah ada EP1. Berarti ada EP1. Nah, EK1, karena EK1 ini kan rumusnya setengah M dikali V kuadrat. Sama dengan M dikali G dikali H plus setengah M dikali V kuadrat. EP1. Nah, V-nya kan ini 0 nih. Berarti 0. Berarti ini hanya 0 karena sudah ada di tanah. Berarti 0 plus setengah M V kuadrat. Oke. EP1. EP1 tadi kan 1000 Joule. Sama dengan setengah. Masanya tadi 2,5 sama V kuadrat. Oke. 2000 ya kan, sama dengan 2,5 V kuadrat. Oke. Berarti V kuadrat sama dengan 2000 bagi 2,5. Berarti sama dengan V kuadrat sama dengan 800. Oke. Kemudian V sama dengan akar 800. Oke. Akar 800 itu dari mana? 2 dikali 400. 400-nya bisa kita taruh luar jadi 20 akar 2 meter per sekon. Oke. Oke, V-nya di sini berlaku ke yang pernyataan 3. Pernyataan 1 benar. Oke. Sekarang kita mencari yang T-nya, berarti waktu di tanah. Berarti memakai rumus VT sama dengan V0 plus G kali T. VT-nya ketemu 20 akar 2 sama dengan V0-nya 0 plus 10 dikali T. Berarti T sama dengan 20 akar 2 per 10. Berarti T sama dengan 2 akar 2 second. Oke, benar nomor 2. Nomor 4, tepat ketika sampai di tanah, energi kinetiknya 1000 Joule. Oke, kan ini tadi kan rumusnya kan kayak gini nih. Nomor 4, di mana EP1 sama dengan EK2. Oke, jadi EK energi kinetik 2 itu sama dengan 1000 Joule. Nah, jadi semuanya benar. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Suatu gelombang stasioner memiliki persamaan Y sama dengan 0,2 cos 2pi X sin 40 IT dengan X dan Y dalam meter dan T sekon. Jarak perut ketiga dari ujung pantul adalah oke. Jadi kita ketahui rumusnya sebagai berikut. Y sama dengan 2A cos K kali X sin omega T. Oke. Berarti kita ketahui sendiri bahwa di sini kan 0,2. 0,2 sama dengan 2A. Berarti A sama dengan 0,2 per 2, berarti 0,1. Amplitudenya 0,1. Berarti terus kemudian ini K kali X, berarti K-nya sama dengan 2pi, dan omeganya sama dengan 40pi.
Oke. Kita ketahui bahwa K itu rumusnya 2pi per lambda panjang gelombang. Kemudian kita cari lambdanya sama dengan 2pi per K. 2pi per 2pi sama dengan 1 meter. Oke. Kemudian kita lanjutkan bahwa omega sama dengan 2pi dikali F. Oke. Frekuensi, kita cari frekuensi yaitu sama dengan omega per 2pi. Kita ketahui omeganya 40pi per 2pi, berarti 40 bagi 2 sama dengan 20 Hz. Oke. Kemudian jarak perut ketiga dari ujung pantul adalah, jadi jarak perut ketiga dari ujung pantul dengan keadaan bebas sama dengan rumusnya 2N 1/4 kali lambda. Dengan N 0, 1, 2, 3, 4. Karena jarak perut ketiga kita menggunakan N-nya sama dengan 2. Kalau perut kedua N-nya sama dengan 1. Dan perut ke-1 N-nya sama dengan 0. Oke. Jadi XP sama dengan 2 dikali 2 kali 1/4 dikali 1. Lambdanya kita gunakan yang ini. Oke. 4 dikali 1/4 dikali 1. Oke. Sama dengan 1 meter. Oke, jawabannya adalah D. Oke, kemudian kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu sebuah arus bolak-balik memiliki tegangan maksimum 200 volt. Berarti V maksimum sama dengan 200 volt. Dan frekuensi 25 Hz. 25 Hz. Dan R-nya sama dengan 200 ohm. Dan kapasitornya sama dengan 100 per pi mikrofarad. Oke. Kita ubah, berarti kan ini 10 pangkat 2 nih per pi mikrofarad. Kita ubah ke bentuk Faraday jadi 10 pangkat 2 kali 10 pangkat min 6 ya per pi Faraday. Berarti 10 pangkat min 4 Faraday per pi. Oke. Kita tentukan dulu reaksi kapasitifnya terlebih dahulu. Reaktansi kapasitif. Berarti XC sama dengan 1 per omega C. Oke. Dimana omega itu sama dengan 2pi kali frekuensi dikali C. Kita masukkan nilainya 2 kali pi 25 kali 10 pangkat min 4 per pi. Oke. Kita coret pi-nya. Jadi 1 per 2 kali 25 kali 10 pangkat min 4. Oke. Berarti 1 per 50 kali 10 pangkat min 4. Oke. 10 min 4-nya kita pindah ke atas. Jadi 1 kali 10 pangkat 4 per 50. Berarti 1, 2, 3, 4 bagi 50. Berarti 1000 bagi 5 sama dengan 200. Oke. Kemudian kita cari nilai impedansinya. Impedansi Z sama dengan R kuadrat plus XC kuadrat. Oke. R-nya tadi kan 200 nih. Kuadrat plus, ujungnya tadi juga 200 kuadrat. Oke. Berarti sama-sama 40.000. Oke. Berarti 80.000. Oke. 80.000 dari 2 dikali 40.000. Oke. 40.000-nya kita pindah keluar jadi gini aja, 2 kali 200 pangkat 2 ya. Oke. Kita pindah keluar 200 akar 2. Oke. Sehingga kuat arus maksimumnya sama dengan V per Z. Oke. 200 V-nya maksimum per Z-nya yaitu 200 akar 2. Oke. Kita coba kali ya dengan akar 2 agar akarnya berada di pembilang. 200 akar 2 per
200 kali 2. Oke, berarti coret. Berarti 1/2 akar 2. Jawabannya yaitu D.